Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara kuliah online dengan mata kuliah tata letak pabrik. Langsung saja ini pertemuan kelima. Kemarin itu kita bahas mengenai peta proses ya, kalau nggak salah. Kita langsung ke kemarin kita sudah sampai ini ya, kalau nggak salah peta proses. Sudah buat peta prosesnya sama bill of materialnya? Sudah, Pak. Sudah kirim ya? Oke, kita lihat. Nah, tindak lanjut dari peta proses ini, kita harus memahami dulu dengan apa yang dimaksud dengan lead time, time phases, dan capacity planning. Kita udah tahu bahwa prosesnya ini namanya peta proses yang kemarin ini, ya. Terus, nah, tetapi dalam proses ini kan ada 4,2 menit, 1,2 menit gitu kan. Ini kan ada satu ketidakseimbangan. Misalnya satu ngerjainnya 1, ini sini aja ini. Mengukur 1,72. Terus ini memotong 3,8. Ini 3,98. Ini kalau diurut begini pasti ada penumpukan di sini nih. Karena ini lebih cepat, ini lama 3 menit. Jadi dia ngerjain dulu 2, baru lempar ke 3. Nanti baru 3 menit. Jadi ada keterlambatan. Ada satu bottleneck ya. Jadi dengan demikian bahwa ada satu, misalnya mesin ini nih, mesin A. Ya, misalkan diurutkan bahwa misalnya pekerjaannya ini nih. Misalnya pekerjaannya mesin A. Mesin A ini kalau berada di paling belakang, ini kan paling belakang nih. Misalnya yang lainnya B sama C gitu ya. Setelah dia B sama C ini dikerjakan, ini panahnya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak panah? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sama Saya juga kelihatan malah. Ini kan A ya, mesin A interval 3 menit antar output produk. Baru per 3 menit output produk. Kapasitasnya misalnya 20 produk per jam. Kalau kasus begini kan berarti yang ini 1 menit, ini 2 menit. Yang merah kan hitam, merah sama hijau. Yang misalnya A itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang hijau ini 3 menit. Jadi total produk yang dihasilkan dari rangkaian yang hitam, merah sama hijau itu kapasitasnya cuma 20 produk. Karena misalnya per jam, berarti per jam 60. 60 itu dibagi 3 menit cuma 20 produk. Kan paling yang dilihat kan paling ujungnya produk itu kan 3 menit. Kasus seperti ini pertama awal bisa kayak nyambung, kayak roda berjalan ya. Hitam dia ngerjain, baru yang merah ngerjain, baru yang hijau. Tetapi lama-lama yang hitam ini mengerjakan, setelah hitam ini kan masa diam aja, dia harus ngerjain lagi. Dia ngerjain lagi terus hitam. Jadi dia numpuk ke, kalau ini kan ini waktu ya, waktu berjalan. Numpuk yang hitamnya terus, yang merahnya juga semakin hari semakin lama dia menjauh jarak antara produk ya, produk satu dengan produk yang mesin satu sebelum A ya, yang hitam, merah, hijau. Jaraknya ada semakin ada jeda. Jadi si produknya itu ada penumpukan karena ada bottleneck di yang A-nya terlalu lama 3 menit,
Jadi tidak seimbang. Kasus B. Ini kasusnya kalau A-nya itu adalah mesin A-nya itu ada di tengah-tengah yang 2 menit tadi. Nah, kalau yang 2 menit tersebut satu mesin itu bisa menghasilkan 30 produk per jam karena per 2 menit. Ya karena 1 jam 60 dibagi 2 menit jadi 30 produk kan. Begitu pula kalau mesin A-nya itu adalah yang 1 menit per pekerjaannya per satu barang sehingga menghasilkan 60 produk per jam. Jadi kapasitas setiap mesin itu bisa beda-beda. Ya. Tetapi kalau ini kan terpisah-pisah nih. Kalau digabungkan, nah teori Rabelais, apabila kita tekan kapasitas produksi, maka akan berakibat melebar waktu interval. Apabila kita kurangi jenis mesin paralel, maka akan melebar waktu intervalnya. Jadi rumusnya, landasan teorinya adalah tadi periode waktu ditetapkan 60 menit, ya, atau itu T-nya itu, terus dibagi dengan interval selang waktu produk yang dihasilkan, sehingga menghasilkan kapasitas produksi. Yang tadi ya, sini seperti ini. Rumusnya adalah CP sama dengan T per I. Jadi kalau kita intervalnya itu kita ditambahin, dikencengin, di interval dinaikkan, lama waktunya interval, otomatis akan mengurangi kapasitas. Nah, kapasitas mau diperbanyak, intervalnya harus selang waktu antar produknya itu harus diperkecil. Nah, jika kita gabungkan dua mesin ya, atau 2 mesin, kapasitas mesin itu, yang satu 3 menit, yang satu 3 menit juga, dengan kapasitas yang sama, tentunya secara sistem dari satu gabungan dua mesin tersebut akan menaikkan kapasitas dengan menurunkan interval 1,5 menit. Ya, jadi kan dua mesin ini kalau secara perhitungan 2 mesin ini itu menjadi bukan 3 menit lagi, tapi 1,5 menit. Karena digabungkan hitungannya. Kapasitas jadi 2 kali. Begitu pula, nah, ini sama di B juga, kalau ini digabungkan, kalau misalnya ini yang mesin A-nya itu ada 3 menit, mesin B itu yang merah, yang mesin C itu adalah yang hitam. Jadi berunut gitu. Tetapi kalau diberunutkan, jadi kan tidak seimbang tuh antara mesin A, mesin B, mesin C. Ya. Oh, ini 3 menit itu benar ya, mesin A ya, mesin A, B, C. Ini tidak seimbang karena interval yang mesin A-nya itu besar, mesin B-nya kedua, ketiga yang kecil. Apa yang kita lakukan supaya bisa seimbang adalah mesin A, B, dan C-nya digabung. Artinya kalau begini, kalau mesin A bisa ngerjain 1 orang, mesin B dikerjainnya cuman tadinya 2 orang, seperti kan 2 orang nih, mesin B ngerjain 1 orang, mesin C 1 orang, mesin A 1 orang. Dengan menggabungkan mesin B dengan mesin C, itu otomatis yang mengerjakannya selalu berurutan, selalu berdampingan, mesin B, mesin C. Itu bisa dikerjain secara praktek, itu dikerjakannya oleh 1 orang, B dan C. Ya, contoh seperti ini. Jadi digabungkan mesin B dan C. B dan C digabungkan, yang ini 2 menit, yang ini 1 menit. Ini menghasilkan 30 menit, ini 60 menit. Ya. Kalau mau digabung menjadi 3 menit. Menghasilkan jadi 20 produk per jam.
Jadi biar disamain sama yang mesin A. A sama gabungan B tambah C jadi 20, sama-sama 20. Sehingga gambarnya akan seperti ini, urutan schedule, apa namanya? Kalau kita simulasikan, ini adalah kayak schedule gitu. Mesin C sama B digabung, baru mesin A. Mesin C dan B gabung, baru mesin A terus. Jadi bentuk schedule-nya ini seperti ini. Jadi bentuk penggambaran simulasi. Jadi berdempet. Kalau tadi kan dia satu-satu, 1, 2, 3. Nah sekarang berubah kalau kita bikin kasus tadi penggabungan B C tambah A. Nah kalau kita A, B, C ini sama, kita gabungkan ya. Nah, kasusnya yang kedua adalah kalau kasus seperti ini, bisa saja kita tuh bentuknya kan tadi diturunkan. Cara mesin A ini kita turunkan dengan apa? Menambah mesin A-nya. Kalau kita menambah mesin A-nya, berarti waktu yang dibutuhkan intervalnya jadi menurun, bisa jadi setengahnya. Jadi mesin A itu jadi dibagi 2 bebannya ke mesin A1 sama A2. Dikurangin. Tetapi ini dibagi, bukan hanya 2, ini ini 3 berarti. Ini 2, 1,5, berarti ini dibagi 2 ini. Yang tadi 3 kan, ini 3, ini jadi 1,5. Artinya apa? Intervalnya 1,5 ini berarti dia nambah 2 mesin, yang mesin A-nya. Jadi kalau kita gambarkan line balancing, kasusnya seperti ini nih. A-nya 1,5, B-nya 2 intervalnya, kemudian mesin C-nya intervalnya 1. Nah, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan? Ya, ini 1,5 A1 A2 ya, ini yang tadi yang saya ceritakan ini. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan dengan cara mengurangi lagi. Oke, sekarang kita sepakati yang kira-kira bisa sama, cari yang paling terkecil. Mesin C cuma 1 intervalnya, kita turunin lagi. Berarti mesin B harus 1 interval lagi turunnya dengan menambah mesin B. Jadi B1 sama B2. Jadi turunin jadi 1. Dan ini gimana caranya kalau 1,5? Yang tadi kan 3 tuh. Berarti nambah 1 mesin lagi supaya intervalnya sama, 1 semua. Sehingga ini khususnya A1, A2. Jadi yang mesin A1, mesin A itu ada 3 mesin supaya kapasitasnya jadi utama. Nah, jadi begitu. Kemudian landasan teorinya, peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan memperpendek waktu interval, dan apabila memperpanjang waktu interval berakibat kepada penurunan kapasitas produksi. Sehingga berdasarkan teori itu pula, maka dapat melakukan pengukuran perancangan proses produksi yang seimbang berdasarkan rumusan tadi. LB sama dengan inventory kurangi F-nya itu adalah faktor keseimbangan yang ditetapkan. Misalnya gini, nilai keseimbangan intervalnya antar waktu dihasilkan, contoh, untuk menyeimbangkan beberapa jumlah mesin dan utilitas mesin dapat menggunakan NPN itu adalah jumlah mesin dibagi, atau misalnya utilitas mesin, tenaga kerja dalam proses N, dan kemudian cycle time proses N yang diperlukan untuk membuat produk, dibagi dengan interval selang waktu yang dihasilkan. Jadi kalau ini kan intervalnya sama faktor keseimbangan yang ditetapkan. Misalnya tadi faktor keseimbangannya yang mau ditetapkan berapa? 1, ya berarti 1. Interval yang misalnya mesin A, mau ditetapkan faktor keseimbangannya 1 karena mau diratakan 1.
Terus kemudian interval waktunya berapa? 3 kalau mesin 3 tadinya kan. Sehingga 3 dikurangi F atau faktor keseimbangan tadi jadi 2. Nanti nilai keseimbangan jalur produksinya, jadi nanti F-nya itu apa tadi? Faktor keseimbangan yang ditetapkan untuk menyeragamkan. Jadi nilai keseimbangannya adalah, nilai keseimbangan jalur produksinya adalah tadi, berarti sisanya tadi 2. Kalau ini interval, selang waktu, dan jumlah mesin. Nah, jumlah mesinnya tadi, jumlah pertanyaannya kan berapa jumlah mesin yang dibuat. Misalnya tadi mesin ya, mesin tadi mesin A ya. Cycle time-nya 3 dibagi intervalnya selang waktu produk yang dihasilkan adalah 1. Berarti 3 dibagi 1 jadi 3, berarti jumlah mesinnya harusnya 3. Nah, intinya dalam verbal teorinya adalah jumlah mesin, kalau mesin diperbanyak otomatis akan menurunkan intervalnya. Kalaupun jumlah mesin kita tekan, maka akan memperpanjang interval. Ini kira-kira. Nah, sekarang dengan demikian kita bisa sebenarnya memprediksi berapa cycle time-nya. Memprediksi ada 2 cara. Pertama, cara horizontal, yaitu merupakan penambahan jumlah mesin pada proses yang intervalnya lebih besar dibanding faktor keseimbangan. Apabila cycle time tersebut dibagi dengan faktor keseimbangan akan menghasilkan jumlah mesin yang dibutuhkan proses tersebut. Kalau cara vertikal, dengan melakukan penggabungan beberapa proses produksi yang memiliki interval yang lebih kecil dari faktor keseimbangan di dalam sebuah workstation yang dilayani oleh 1 orang kerja. Apabila dijumlahkan waktu interval setiap proses tadi harus mendekati nilai faktor keseimbangan. Oke. Kemudian sehingga kalau kita perhitungkan, kalau ini jadwal, ini produksinya mesin A, mesin B, mesin C gitu ya. Ini ada rumus, jadi akhirnya rumusnya adalah untuk menetapkan P-nya itu adalah jumlah produk yang dihasilkan. Jadi bisa memprediksi kira-kira jumlah produksinya berapa dalam waktu menit keberapa. Jadi T itu adalah time ini total yang dibutuhkan memproduksi berapa lama. Kemudian dikurangi lead time-nya, waktu diperlukan untuk membuat produk. Ya. Kemudian P-nya adalah tadi ya, I-nya ada interval, K-nya ada konstanta, jumlah lini produksi. Jadi kalau untuk ingin tahu berapa jumlah produk, P-nya itu adalah T, ya T total ini, dikurangi lead time. Lead time-nya pada saat kalau membuat produk sebenarnya berapa? A, mesin B, mesin C, totalnya berapa? Berarti ini ada 6, berarti 6 menit. Misalnya ini menit ya. Nah, dikurangi 6 menit. Dibagi dengan interval. Intervalnya berarti kan yang menentukan paling ujung. Yaitu selang waktu produk yang dihasilkan. Yang paling lama biasanya, yang paling kebetulan yang ini adalah paling lama adalah yang mesin C, yang ujung. Ujung itu 3 detik, 3 menit. Berarti dibagi 3. Ditambah 1. Tambah 1. Kalau dirangkaikan, jadi rumusnya adalah P sama dengan konstanta, berarti berapa lini, dibagi T kurang LT, dibagi I sama dengan 1. Jadi, nah yang kedua adalah gambaran jika dia memproduksi
A-nya dibalik, A-nya yang paling lama di belakang, B-nya yang kedua, dan C-nya. Jadi ini kan ABC-nya selalu nempel kan, bentuknya seperti ini. Sehingga yang menentukan adalah menentukan I-nya itu intervalnya adalah interval yang paling lama. Mesin yang paling lama dilakukan. Jadi kalau kita buat rumus ini discontinuous, T dikurangi LT itu panjangnya, dikurangi DT-nya itu udah delay time. Jika proses produksi ini ada selang waktu, mesin ini ada konveyor, berarti itu kan ada selang waktu. D1, terus dari waktu D1 sama ini LT udah selesai. Nah ini dia. Jadi jika produk dihasilkan melalui proses ABC dengan cycle time 1, 2, 3 dan dilambangkan setiap proses satu buah produk dengan ada delay time. Ada delay time-nya. Jadi ini ngerjainnya satu. Kalau tadi kan beda tuh, jadwalnya disatuin bareng, pok gitu ya. Nggak ada jarak gitu. Sekarang ada jarak nih, mesin A ada jarak dulu, baru di ngerjain B, gitu kan, ada jarak, sehingga total delay time D1 sama D2, D1 tuh berarti detik ke berapa, menit ke 2 sampai ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 7 itu 16. Nah, konstanta jumlahnya berarti pengali. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini, akan yang menentukan I-nya, I last, LS itu last yang terakhir. Berarti yang terakhir yang paling terakhir itu C. Jadi T totalnya time dikurangi lead time. Lead time-nya berarti kan A tambah B tambah C. Ditambah delay time. Jadi ini antara detik ini sama B dan 11 sampai 20. Itu kemudian ditambah konstantanya tadi udah. The last interval berarti yang terakhir, berarti yang C. Intervalnya berapa? 3. Waktu ini dibutuhkan menghasilkan produk. Nah, untuk memperkirakan jumlah produknya berapa, baru bisa kita hitung dengan kasus seperti ini. Jadi nanti ada soal, kemudian diterjemahkan dalam peta seperti ini, bar chart ini. Terus kemudian kamu hitung berapa memperkirakan jumlahnya ya. Terus, nah beda lagi kasusnya kalau mesin C-nya itu yang kecil, B-nya ada di 2, ini A-nya yang panjang 3 menit atau 3 detik ya. Nah, kalau kita lihat begini bentuknya seperti ini, berarti ada tubrukan, ada satu penumpukan di sini, sehingga terjadi suatu hari dia akan bergeser bersama-sama dengan produk yang C. Dengan demikian cara menghitungnya adalah tadi konstanta. Untuk menghitung memperkirakan berapa produk yang dihasilkan, dari T ini total waktu yang dibutuhkan dikurangi lead time. Lead time-nya berarti A tambah B tambah C ya, dibagi I long. Berarti I ini LG ini adalah the longest interval, yang paling lama. Yang paling lama intervalnya berapa? 3 ya, berarti 3 ditambah 1 ya. Nah, kemudian di delay time saat mulai sampai pada proses terlama. Nah, ini ada hitungan
D1 ya, D0 sama D1. D0 sama D1. Jadi ini ada perkiraan dari sini nih sebenarnya ini. Jadi perumusan ini sama delay time saat mulai, tambah delay time. Ini kasusnya kalau ada, ini ada delay time juga nih tambah. LT-nya itu ditambah delay time. Lihat gambar 4. Oke, next. Nah, ini kira-kira contoh ini tugas ya, tata letak pabrik. Jika diketahui lini produksi continuous proses A sama dengan 2 menit, proses B 1 menit, proses C 3 menit. Berapa jumlah produksi suatu lini produksi continuous dalam waktu 1 jam? Baru kirimnya ke Ahers ya, ke depan. Cantumkan tugas 8, nama dan sebagainya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 2 ya. Sampai jam 1.30. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, untuk mungkin itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Nanti hasil rekamannya saya kirim lagi ya. Oke. Pak, untuk tugas dikumpulinnya minggu depan, Pak. Apa Ya. gimana? Minggu depan. Jadi setiap minggu pasti ada tugas. Minggu depan kirim. Nanti saya akan Minggu rekap. depan kan UTS, Pak. Oh iya ya. Lupa. Ya udah, berarti pertemuan ke depan setelah UAS UTS ya. Setelah UTS. Oke. Nanti ujiannya sampai ini ya, ujiannya sampai ini ya. Ya. Oke. Kisi-kisi Pak, kisi. Kisi-kisinya banyaknya hitungan. Tapi ABC semua. ABC pilihan ganda semua ya. Ya kalau nggak bisa sanggup menghitungnya berarti pakai kunci kancing aja. Iya Pak, ya Pak. Ya. Mantap. Ya. Sekarang semua soal didorong supaya pakai pilihan ganda. Tapi ya itu tadi banyak. Ada sekitar 30. Wah, maksudnya. Dulu kan biasanya kalau esai cuma 5 atau 10 paling banyak. Iya, tapi Sekarang angkatannya pilihan ganda tapi berjibun. Dan itu juga hitungan juga tuh. 30. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.